termasuk ramalan yang berkaitan dengan pindahnya IKN Nusantara dan ramalan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin di Indonesia sejak dari era Presiden Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, salah satu di antara para peramal di dunia yang viral dan banyak diberitakan di media sosial, salah satunya adalah Baba Vanga, yaitu peramal wanita buta asal Bulgaria yang lahir pada tahun 1911 dan meninggal pada tahun 1996. Sebenarnya Indonesia juga jauh sebelum Baba Vanga lahir itu sudah mempunyai seorang pujangga yang sangat terkenal dengan ramalan-ramalannya tentang masa depan. Yang sebenarnya ramalannya pun jauh lebih sakti dari ramalannya Baba Vanga. Mengapa? Karena sosok sang pujangga Jawa yang sering tidak banyak dikenal di bumi Nusantara tersebut, itu ramalan-ramalan tertulisnya benar-benar terjadi dari zaman ke zaman. Bukan hanya ramalan tentang datangnya bangsa asing yang menjajah Indonesia, bahkan kapan tahun Indonesia merdeka pun juga sebelumnya itu ditulis dan diramalkan. Dan itu benar-benar terjadi. Dan yang tidak kalah hebatnya lagi adalah siapa saja sosok yang akan memimpin bumi Nusantara atau bangsa Indonesia pun itu semua juga terbukti. Nah, jika Baba Vanga pernah meramalkan kapan dirinya itu meninggal dunia, sang pujangga Jawa ini pun juga meramalkan dan menulis kapan tanggal kematiannya sendiri. Nah, beliau sang pujangga Jawa terakhir yang sangat memiliki kesaktian dengan ramalan-ramalannya terkait masa depan yang dialami oleh bangsa Indonesia, bahkan yang akan terjadi di dunia, yaitu adalah Raden Ngabei Ronggowarsito yang mempunyai nama kecil Bagus Burhan. Beliau lahir pada 14 Maret 1802. Beliau adalah sang pujangga Jawa terakhir di Kasunanan Surakarta. Nah, lantas apakah pindahnya ibu kota negara atau IKN itu juga peristiwa yang terjadi di Nusantara ke depannya pun sudah diramalkan dan ditulis oleh Raden Ronggowarsito seperti ramalan-ramalan yang ada pada Jangka Jayabaya. Nah, ada 9 ramalan yang ditulis oleh Raden Ronggowarsito yang itu memang berkaitan dengan kondisi-kondisi penting yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebagian di antaranya benar-benar sudah terbukti dan terjadi, dan sebagian lainnya termasuk ramalan yang berkaitan dengan pindahnya IKN Nusantara dan ramalan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin di Indonesia sejak dari era Presiden Soekarno hingga di masa-masa yang akan datang, bahkan ramalan tentang apa yang akan dihadapi Indonesia sejak 2025 hingga 20 tahun ke depan atau hingga di 2045 pun sudah diramalkan juga. Sebelum membahas satu persatu dari 9 ramalan tersebut, silakan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, ramalan yang pertama yaitu tentang kemerdekaannya bangsa Indonesia di 17 Agustus tahun 1945. Itu adalah salah satu ramalan yang menjadi hari besar bersejarah bagi bangsa Indonesia hingga sekarang ini, yang ternyata itu sebelumnya sudah diramalkan dan ditulis oleh Raden Ronggowarsito dalam serat Joko Lodang dan juga ditulis di serat Sabdo Jati yang bunyinya waluyone benjang lamun ana wiku memuji ngesti sawiji sabuk tebu lir majnun galibetan tudang tuding anacahken sakehing wong, yang artinya
Zaman yang repot atau zaman peperangan itu akan segera selesai kelak bila sudah di tahun Jawa 1877. Jadi kata wiku memuji ngesti sawiji itu wiku artinya 7, memuji juga 7, ngesti itu sama dengan 8, sawiji adalah 1. Itu bertepatan dengan tahun Masehi 1945. Ditandai dengan ada orang yang berikat pinggang tebu atau yang warnanya hitam. Dia seperti orang gila yang hilir mudik, mondar-mandir, menunjuk-nunjuk ke sana kemari, menghitung banyaknya orang. Itu adalah simbol dari sosok Presiden Soekarno pada waktu itu. Yang kedua yaitu ramalan tentang kapan wafatnya beliau sendiri, yang akan dialami pada tahun 24 Desember 1873. Yang juga ditulis di Serat Sabda Jati yang ditulis 8 hari sebelum wafatnya beliau. Dan itu tertulis pada bait ke-17 dan 18 yang bunyinya amung kurang wolong ari kang kadulu tamating pati patitis wus katon ning lokil makput angumpul ing madya ari amerengi 1000 pon, yang artinya kurang 8 hari lagi sudah sampai waktunya kembali menghadap Tuhan, tepatnya pada hari Rabu Pon. Tanggal kaping 5 antarane luhur selaning taun Jimakir, toluhu marjayeng janggur, sengoro winduning pati, netepi ngumpul saanggon. Artinya tepat pada tanggal 5 bulan Selo atau bulan Dul Qoidah tahun Jim akhir wuku tolu windu sengoro atau tanggal 24 Desember 1873. Kira-kira di waktu luhur itulah saat yang ditentukan sang pujangga kembali menghadap Tuhan. Nah, yang ketiga, ramalan tentang para pemimpin Nusantara sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo yang diramalkan dalam serat Koloti Dopiningit yang akan silih berganti menjadi pemimpin yang memiliki 7 karakter satrio yang berbeda. Di antaranya, pertama, Satrio Kinunjoro Murwokuncoro. Ini adalah simbol dari Presiden Soekarno. Kedua, Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar adalah simbol dari Presiden Soeharto. Yang ketiga, Satrio Jinumput Sumelo Atur, itu adalah Presiden Habibie. Yang keempat, Satrio Lelono Topongrame adalah simbol dari sosok Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang kelima, Satrio Piningit Hamung Tuwuh adalah Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang keenamnya, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, itu simbol dari Presiden SBY. Dan yang ketujuh, Satrio Pinanggito Sinisian Wahyu adalah Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Prabowo itu kembali lagi pada simbol yang pertama, yaitu Satrio Kinunjoro Murwokuncoro. Nah, lalu yang keempat, ramalan tentang pagebluk COVID-19 yang menghantam Indonesia dan seluruh dunia. Itu juga ditulis dalam Serat Sabda Tama pada bait ke-10 yang bunyinya ing antara sapangu pangungaing kahanan wus mirut morat marit panguripaning sesami sirna katentremanipun wong ngudoroso sak anggon-anggon, yang artinya sementara itu keadaan sudah semakin tidak karu-karuan, penghidupan semakin morat-marit, tidak ada ketentraman, kesedihan ada di mana-mana. Ini adalah kejadian yang menggambarkan di ujung zaman kala bendu, yaitu tahun awal 2020. Yang kelima, ramalan tentang terjadinya kembali perang di Timur Tengah, yaitu Israel dengan Hamas dan runtuhnya perekonomian negara-negara besar pada saat masuk siklus windu kuning, yaitu semenjak masuk tahun 2021.
Itu disimbolkan di Serat Sabda Tama pada kalimat supaya podo emut amawoso benjang jroning taun windu kuning kono ana wewe putih gegamane tebu wulung arso anger basing wedon, yang artinya adalah agar diingat-ingat bahwa kelak bila sudah menginjak tahun windu kuning, yaitu ketika masuk 2021, akan ada wewe putih yang bersenjatakan tebu hitam. Itu adalah negara-negara yang suka mengancam dan menyerang bangsa lain menggunakan gencatan senjata perang. Akan menghancurkan wedon atau pocongan. Itu adalah simbol dari negara Arab yang berpakaian serba putih. Tetapi dari kondisi itu maka akan membuat negara-negara besar yang membiayai perang itu justru mengalami keterpurukan. Yang keenam, ramalan tentang bersatunya Indonesia. Bersatunya pemimpin-pemimpin besar di Nusantara yang membawa persatuan bagi rakyatnya, yang berusaha untuk tidak lagi dipecah-pecah oleh bangsa lain dengan cara menggunakan kepentingan politik dan agama. Dan itu diawali dengan pindahnya ibu kota negara, yaitu IKN Nusantara sebagai simbolnya, yang membuat bangsa-bangsa lain itu mulai segan dan hormat dengan bangsa Nusantara. Itu dituliskan pada bait Serat Sabda Tama yang bunyinya Karkating tias K7 jibar-jibur adus Banyuwayu, yuwanane turun temurun tan enteng, lian projo samiyo sayuk, keringan saenggon-enggon. Artinya, kehendak hati pada waktu tersebut itu hanya didasarkan pada ingin bersatu demi ketentraman sampai anak cucu. Dari situ, negara-negara lain menjadi rukun santosa dan saat itu juga menjadi dihormati oleh negara manapun. Yang ketujuh, ramalan tentang Indonesia masuk pada zaman kemakmuran dan kejayaan sejak di zaman Kalasuba atau sejak tahun 2029 hingga seterusnya. Itu disebutkan dalam kalimat entenono waluyo lan tentreme mengko nek wis tumeka Pandhawa mulat sirnaning pengantin. Artinya, tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman nanti di tahun 2025. Jadi kalimat Pandhawa mulat sirnaning pengantin dalam Condro Sengkolo adalah simbol dari angka 2025. Pandhawa itu 5, mulat itu melihat atau mata yang artinya 2, sirno itu hilang artinya angka 0, temanten adalah pengantin atau sepasang yang bermakna angka 2. Semua berarti 5202 dibalik menjadi kode tahun 2025. Inilah yang nanti akan dibuktikan dan dirasakan oleh bangsa Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.